Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menciptakan laki-laki dan juga perempuan menurut gambarnya. Kemudian Allah memberkati mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, maupun semua binatang yang merayap di bumi. Halo para sahabat, Shalom Aleichem, Bisema Yesua. Selamat datang kembali di channel Tonsilaus. Semoga para sahabat dimanapun berada, semuanya dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani tentunya. Nah para sahabat, dalam channel kali ini saya hadir untuk berbagi dengan tema menceritakan kisah-kisah tokoh yang ada di dalam Alkitab kita. Sebab ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebagai pengikut Kristus dan sebagai pencinta Alkitab, wajib tentunya bagi kita untuk mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab kita. Karena banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab kita memberikan cermin bagi kita untuk mengubah pola hidup kita agar menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita coba menggali untuk mengikuti keteladanan mereka di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Dan tokoh pertama yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu Adam dan Hawa. Dan 3 pertanyaan yang akan kita renungkan bersama. Di antaranya, yang pertama adalah siapakah Adam dan Hawa? Yang kedua adalah apa yang terjadi dengan kehidupan Adam dan Hawa? Dan yang ketiga adalah hikmah apa yang kita ambil agar kita terapkan di dalam kehidupan kita di masa kini tentunya. Nah para sahabat, namun sebelum itu jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai dan sertakan juga like, komen, dan subscribe-nya karena saya butuh dukungan dari para sahabat pencinta Alkitab. Nah, para sahabat, kita awali dari tokoh yang pertama ya, yaitu tokoh Adam. Tentu semua orang pasti mengenal yang namanya Adam maupun istrinya yang bernama Hawa. Apalagi kita sebagai agama Abrahamik atau agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, tentu tidak asing lagi dengan tokoh Adam dan Hawa di dalam kitab suci kita masing-masing. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang tokoh Adam. Para sahabat pencinta Alkitab yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saat Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, semuanya sempurna adanya. Dan Allah menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang kelima, yaitu melalui firman-Nya, yaitu jadilah maka jadi, jadilah terang maka terang jadi, jadilah gelap, dan selanjutnya yaitu melalui firman-Nya, atau dalam bahasa Arabnya yaitu kun fayakun, jadilah maka jadi. Namun pada hari yang ke-6 Allah menciptakan sesuatu yang berbeda, yaitu menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 dan 27. Di sana Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 juga di sana dijelaskan Allah menciptakan atau membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yaitu menurut gambar dan rupa Allah.
Nah, para sahabat, Adam dalam bahasa Ibrani yaitu Adamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanah atau bumi. Dan dia disebut Adam artinya manusia yang pertama. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yaitu manusia memiliki kehendak bebas atau sering kita dengar yaitu free will. Manusia bisa memilih yang baik dan yang jahat. Manusia memiliki naluri, manusia memiliki hubungan sosial dengan yang lain, dan juga memiliki sifat-sifat Allah yaitu kasih, kejujuran, keadilan, dan juga sifat-sifat Allah yang lain, tentunya yang positif. Nah, para sahabat, setelah Allah menciptakan manusia yang bernama Adam, Allah menempatkannya di sebuah Taman Eden. Tapi Taman Eden bukan di sini ya teman-teman, walaupun mirip, yaitu ada hutan-hutannya. Nah, Taman Eden yaitu ada di sebelah timur, yaitu daerah Mesopotamia yang saat ini dikenal dengan negara Irak. Nah, Taman Eden ini dipenuhi oleh pohon-pohon yang rimbun dan menghasilkan buah-buah yang lesat, tentunya untuk persediaan makanan Adam dan juga makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan di Taman Eden. Dan Allah mempercayakan Adam untuk mengurus taman itu, untuk merawat taman itu, dan juga memberi nama-nama kepada hewan-hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, yaitu semuanya dipercayakan kepada Adam sebagai wakil Allah di Taman Eden. Nah, Taman Eden diapit oleh 4 sungai. Yang pertama, Sungai Pison, yang kedua, Sungai Gihon, yang ketiga, Sungai Tigris, yang keempat, Sungai Efrat. Nah, tentu kita tahu kalau kita buka di Google, di sana yang tersisa adalah Sungai Tigris dan Sungai Efrat, dan letaknya ada di Teluk, yaitu di sekitar negara Irak yang dulu disebut negara Mesopotamia. Nah, para sahabat, sebagai tambahan, Irak adalah negara kedua terbanyak yang tercatat di dalam kitab suci kita. Tentu para sahabat tahu bahwa Taman Eden dulu terletak di Irak. Kemudian Nuh membuat Bahtera juga di Irak. Bapak Abraham berasal dari Ur atau Ur Kasdim, berasal dari Irak bagian selatan. Kemudian Ishak, anaknya, istrinya yaitu Ribka, itu juga di Irak. Kemudian Yakub bertemu dengan Rahel dan Lea, itu juga di daerah Irak. Nah, tentu juga para sahabat tahu yaitu Menara Babel, itu juga dulu bangun di Irak. Kemudian Raja Nebukadnezar yang di Babilonia, itu juga di negara Irak. Kemudian Gua Singa Nabi Daniel, itu juga di Irak. Atau 3 pemuda Ibrani yang dibakar di dalam api, itu juga terjadi di Irak. Dan juga Nabi Yunus, yaitu pergi ke Niniwe untuk mempertobatkan orang Niniwe, itu juga Niniwe letaknya di Irak. Kemudian orang Majus dari timur, itu juga di Irak. Nah, para sahabat, masih banyak lagi hal-hal yang lain mengenai tentang Irak di dalam Alkitab kita, tapi saya tidak menyebutkan semuanya di dalam video kali ini. Nah, kita kembali kepada tentang Adam. Setelah Adam ditempatkan oleh Allah di sebuah taman yang indah, yaitu di Taman Eden. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, "Kamu boleh makan bebas buah apa saja di taman ini, namun kamu tidak boleh makan yaitu buah tentang yang baik dan yang jahat. Sebab pada saat kamu memakan buah itu, pastilah engkau mati." Nah, Adam hidup seorang diri dan ditemani oleh binatang-binatang, hewan-hewan di sana yang berpasang-pasangan. Hari demi hari, Adam lewati dengan sendirinya. Namun, pada suatu hari,
Adam mengalami yang namanya kesepian. Karena dia melihat semua hewan berpasang-pasangan, dia saja yang sendiri. Akhirnya Allah membuat Adam tertidur pulas, kemudian mengambil tulang rusuknya. Dan Allah membentuknya menjadi seorang manusia, yaitu perempuan, namanya Hawa. Nah, Hawa artinya dalam bahasa Ibrani, atau istilah dalam bahasa Ibrani artinya Tsafa, artinya hidup. Dia disebut Hawa, artinya ibu dari segala yang hidup. Nah, para sahabat, Allah menciptakan Hawa, yaitu sepadan dengan Adam, agar Adam tidak hidup seorang diri. Nah, jadi keluarga yang pertama yang ada di Taman Eden adalah keluarga Adam dan Hawa. Mereka selalu mengalami yang namanya sukacita, berbagi kasih, sebab mereka selalu bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Walaupun pada saat itu mereka telanjang, tidak berpakaian, tetapi mereka tidak memiliki yang namanya rasa malu, karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Mereka hidup tidak ada masalah, tidak ada kematian, semuanya happy. Namun para sahabat yang dikasihi Tuhan, suatu hari terjadilah bencana di Taman Eden. Pada saat Adam jauh dari Hawa, maka saat itulah si ular datang, yaitu iblis dalam rupa ular. Tentu sahabat tahu itu iblis adalah tercatat di kitab Wahyu, kalau tidak salah Wahyu 12, yaitu si naga besar, yaitu disebut setan atau Satan. Dia datang untuk menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab kalau memakan buah itu, maka pastilah mereka mati. Dan itulah yang terjadi di Taman Eden. Mari kita simak settingan antara ular atau iblis dengan Hawa. Dan apa yang terjadi setelah Hawa berhasil dibujuk, digodai oleh iblis tersebut. Mari kita simak ayat-ayat berikut ini. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. Ular itu berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu jawab Hawa kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Para sahabat, setelah Hawa dipengaruhi oleh iblis yang dalam rupa ular tersebut, kemudian dia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Setelah dia makan, dia pun memberikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam. Adam pun bukannya melarang istrinya, namun dia justru ikut memakan buah yang dilarang Allah tersebut. Sehingga pada saat mereka memakan buah itu, maka sadarlah mereka bahwa mereka dalam keadaan yang telanjang. Karena mereka malu atas ketelanjangan mereka, sehingga mereka mengambil daun ara dan membuat pakaian, yaitu mensematkan untuk menutup tubuh mereka, yaitu dari daun ara, menyematkan daun ara ke dalam tubuh mereka. Dan pada saat Allah datang
untuk mencari mereka, untuk menemui mereka, mereka pun sembunyi. Sehingga Allah pun memanggil, Adam, Adam, di manakah kamu? Nah, di sana karena dosa, maka hubungan Allah dan manusia yaitu menjadi terpisah. Nah, atas pelanggaran atau ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden, maka Allah pun murka atas mereka, yaitu Allah menghukum mereka atau mengutuki mereka. Yang pertama, ular dikutuk, yaitu Allah berkata, dengan perutmu lah engkau akan berjalan, dan debu tanahlah akan menjadi makananmu. Dan Allah pun membuat perjanjian pertama, yaitu di kitab Kejadian pasal ketiga ayat 15, bahwa seorang keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan tentu saja para sahabat semuanya sudah mengetahui nubuat ini, yaitu disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus sendiri di atas kayu salib di gunung, di bukit Golgota. Nah, para sahabat, hukuman yang kedua adalah yaitu Hawa. Karena dia yang memakan buah itu pertama kali, yaitu alam menghukum dia atau mengutuk dia, yaitu akan mengalami kesakitan pada saat mengandung atau pada saat hamil, dan akan diberi sakit pada saat melahirkan. Tentu kita lihat pada zaman kini para sahabat, walaupun zaman canggih, zaman teknologi begitu maju dengan pesat, namun yang namanya bersalin atau saat melahirkan, perempuan pasti tidak ada yang ketawa, pasti mengalami sakit yang berat. Dan itu adalah hukuman yang dulu yang Allah berikan di Taman Eden. Kemudian yang kedua, hukuman yang kedua juga bagi Hawa adalah dia akan selalu bersaing dengan para lelaki. Namun hidupnya akan selalu tunduk kepada laki-laki, yaitu dikuasai oleh laki-laki. Kemudian hukuman bagi para suami atau si Adam, yaitu dengan bersusah payah dia akan mencari rezeki atau mencari nafkah. Dan tanah pun dikutuk, yaitu karena dosa Adam, karena Adam dari tanah, apapun yang Adam usahakan tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik dari dalam tanah. Yaitu misalnya tanam padi, selalu ada saja rumput yang lain dan tidak akan memberikan hasil yang berlimpah seperti saat diciptakan pada awal mulanya semuanya sempurna atau baik adanya. Nah, para sahabat, walaupun Allah murka atau mengutuki Adam dan Hawa, namun Allah tetap memberikan anugerah umur yang panjang kepada Adam dan Hawa, yaitu umur Adam adalah 930 tahun selama di bumi. Dan Allah juga mengorbankan binatang dan kulitnya diberikan untuk dijadikan pakaian bagi Adam dan Hawa. Nah, para sahabat, ini juga ada maknanya, yaitu ada kurban binatang, berarti ada binatang yang dikurbankan, berarti ada darah yang dicurahkan. Jadi yang namanya kurban pertama adalah sebelum di kitab Imamat, atau sebelum apa yang dilakukan oleh Habel, oleh Nuh, oleh Bapak Abraham. Pertama diciptakan kurban adalah Allah sendiri, yaitu demi menutupi ketelanjangan atau dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Allah mengorbankan binatang. Karena di kitab suci, di surat-surat Paulus juga dikatakan, tidak ada penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Maka dengan tercurahnya darah sebagai lambang kehidupan, maka dosa manusia akan disucikan, dikuduskan, dan didamaikan kembali dengan Allah, yaitu melalui wahyu yang sempurna melalui Yesus Kristus, yaitu
yang meremukkan kepala ular atau yang mengalahkan iblis. Nah, para sahabat, setelah Allah mengorbankan binatang dan menggantikan pakaian Adam dan Hawa, yaitu dari pohon ara, dari daun ara, kemudian Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan kemudian Adam dan Hawa pun keluar dari Taman Eden, melanjuti kehidupan mereka, dan mereka memperoleh keturunan. Yang pertama tentu tahu para sahabat, yaitu Kain, yang kedua adalah Habel, dan yang ketiga adalah Set. Tentu banyak anak-anak yang lain maupun anak-anak perempuan yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, para sahabat, itulah kisah Adam dan Hawa yang kita dengarkan di video kali ini. Nah, yang ketiga para sahabat, hikmah apa yang kita ambil dari kisah Adam dan Hawa kali ini? Nah, untuk itu kita simak berikut ini. Halo para sahabat pencinta Alkitab, hikmah dari kisah Adam dan Hawa bagi kita yang hidup pada zaman ini adalah, yang pertama, setelah kita mendengarkan kisah Adam dan Hawa, tentu Allah ingin menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya agar memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi itu adalah rencana Allah yang pertama pada mulanya, agar manusia tidak binasa, tidak mati, melainkan akan tetap bersatu dengan Dia, yaitu memiliki kehidupan yang kekal. Namun apa yang terjadi, yaitu karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah memiliki kehendak bebas atau free will. Jadi sangat rentan bagi mereka untuk memilih A atau B. Dan pada saat itu, saat mereka digodai oleh ular, dan mereka pun lebih mengikuti kehendak ular tersebut, mereka mengenyampingkan atau mereka memberontak terhadap rencana Allah, yaitu dengan dosa tidak taat. Nah, dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa membawa kejatuhan bagi semua umat manusia atau ciptaan-ciptaan lainnya. Para sahabat, kita bisa baca di kitab Roma pasal 5 ayat ke-12 sampai 20. Di sana dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa dosa datang ke dalam dunia oleh satu orang, sehingga kita mengalami yang namanya kebinasaan atau kematian. Namun melalui Adam yang baru, yaitu orang yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan dosa, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan membawa kita kembali kepada Bapa, dan Dia juga yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal yang telah kita hilang karena dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, para sahabat, dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden membuat kita umat manusia di bawah 3 kuasa, yaitu kuasa kematian, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Nah, kita lihat pada zaman ini, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kematian. Terbukti semua kita mati, yaitu dari debu tanah, dari tanah kembali ke tanah. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan dosa, yaitu ketidaktaatan, di mana kita lihat manusia senang dengan yang namanya dosa, yaitu hidup selalu egois, mementingkan diri sendiri. Dulu di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup harmonis dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dengan hutan. Namun setelah kejatuhan, manusia lebih egois, lebih mementingkan dirinya sendiri. Yaitu kita bisa lihat manusia menebang pohon sehingga terjadinya bencana alam. Bahkan binatang-binatang banyak yang mati oleh karena ulah manusia. Nah, para sahabat,
upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Dan iblis pun tidak ada yang bisa mengalahkan selain hanya Tuhan sendiri. Nah, kalau kita baca di kitab Roma pasal 5 ayat ke-12 sampai 20, di sana dijelaskan bahwa Adam yang baru yang akan membebaskan kita, yang akan mengalahkan kematian, yang akan mengalahkan dosa dengan ketaatannya di atas kayu salib, yang akan mengalahkan iblis, yaitu meremuk kepala ular yang dinubuatkan di kitab Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-15. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu kasih, Dia tidak ingin membiarkan kita manusia, anak-anak ciptaannya binasa oleh karena ulah si jahat atau si iblis, si penyesat. Lalu Allah datang ke dalam dunia melalui putranya yang tunggal, atau firman Allah menjadi manusia. Yang kita dengar adalah inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. So, jangan dibalik ya, jangan menjadi manusia menjadi Allah, tetapi Allah menjadi manusia. Nah, dengan Allah menjadi manusia, maka harapan bagi kita agar bisa kembali bersatu dengan Allah, yaitu dengan Bapa di Taman Eden, yaitu melalui Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini dengan nubuat-nubuat yang telah dituliskan dalam kitab suci secara progresif melalui para nabi maupun para penulis Alkitab. Yesus menggenapinya 2000 tahun yang lalu, yaitu Dia datang untuk mengalahkan kematian, yaitu pada saat Dia wafat, kemudian disalib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus telah mengalahkan kematian. Kemudian Adam di Taman Eden, yaitu dia tidak melakukan ketaatan, dia lebih taat kepada iblis. Nah, Yesus dia mengikuti perhentian demi perhentian menuju Golgota, bukan mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi biarlah kehendak Bapanya yang terjadi, yaitu melakukan ketaatan. Jadi ketaatan Adam, Yesus mengalahkannya dengan ketaatannya di atas kayu salib. Kemudian Yesus juga mengalahkan iblis, yaitu kesombongan iblis dicampakkan oleh Yesus dengan meremukkannya. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk itu tidak ada cara lain agar kita memperoleh keselamatan, agar kita bisa kembali ke Taman Firdaus, bersatu dengan Allah, hidup jauh dari yang namanya pergumulan demi pergumulan atau kematian kekal. Nah, kita harus mempercayai satu, yaitu beriman kepada Yesus, mengakuinya dengan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membawa kita kembali kepada keselamatan, sehingga kita bersatu dengan Bapa di dalam kerajaan-Nya yang kudus. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, itu juga kita juga tidak lupa bahwa Hawa yang lama melakukan ketidaktaatan, namun yang Hawa yang baru adalah Bunda Maria. Dia melakukan ketaatan saat malaikat Gabriel membawa kabar gembira. Nah, Bunda Maria taat atas perkataannya dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi para sahabat, ketaatan Yesus, ketaatan Bunda Maria telah mengalahkan kebohongan, tipu muslihat iblis, yaitu malaikat yang jatuh, yang telah menyesatkan banyak orang, yang telah menjadi satan atau setan. Nah, itu yang pertama para sahabat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua para sahabat, setelah kita mendengarkan kisah Adam dan Hawa saat mereka jatuh ke dalam dosa, saat Allah bertanya, "Kenapa kamu memakan buah yang telah saya larang?" Adam bukannya mengaku mohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi dia melempar kesalahannya, bahwa perempuan yang engkau berikan kepadaku, dialah yang memberi aku buah itu.
Dan Hawa juga bukannya menyesali perbuatannya, tetapi dia melemparkannya kepada ular, yaitu ular itu yang telah menyuruh saya untuk memakan buah pengetahuan tentang yang jahat. Nah, para sahabat, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya saat kita jatuh ke dalam dosa, sebab kita bukanlah manusia yang sempurna. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, iblis selalu ada di sekitar kita untuk mempengaruhi kita, untuk menyesatkan kita. Nah, saat kita jatuh ke dalam dosa, jadi rendahkanlah hatimu, duduklah di depan altar Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Sesali segala dosa kita, dan kita harus hidup bertobat agar Tuhan mau mengampuni kesalahan kita. Karena para sahabat, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengorbankan dengan nyawanya, dengan darahnya sebagai darah perjanjian baru untuk menyucikan kita, membersihkan kita, menguduskan kita, dan mendamaikan kita dengan Bapa-Nya di surga. Jadi kita harus membalasnya juga dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita agar hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari kisah Adam dan Hawa adalah di dalam kehidupan rumah tangga para sahabat. Apalagi zaman modern seperti saat ini, zaman teknologi. Hampir semua pasangan pasutri memiliki yang nama handphone Android. Banyak sekali chatting-chatting yang masuk ke HP kita dari orang asing, yang terkadang awal mulanya adalah chatting-chattingan biasa, tapi bergeser kepada perselingkuhan. Nah, itulah yang terjadi di Taman Eden para sahabat, di mana Hawa saat jauh dari Adam suaminya, dia tidak mendengarkan perkataan suaminya agar jangan memakan buah itu, tetapi dia lebih melayani chatting dari orang asing, yaitu iblis atau ular tersebut, sehingga ular itu mempengaruhi pikirannya. Kemudian dia jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang itu. Nah, begitu juga di dalam hubungan pasutri atau pacaran. Jika kita ingin kehidupan kita tetap harmonis, tetap utuh, maka jangan terlalu menanggapi, jangan terlalu respon orang-orang yang chat kita, yang membuat kehidupan rumah tangga kita berantakan seperti di Taman Eden. Karena dosa Adam sehingga mewariskan dosanya kepada kita, sehingga kita pun mengalami kehidupan seperti saat ini. Nah, kita juga jangan mewariskan dosa kita kepada anak-anak kita, yaitu dengan chat, dengan orang-orang asing yang memberi pengaruh buruk bagi kehidupan pasutri atau pasangan suami istri, sehingga terjadilah keluarga yang antah berantah. Nah, para sahabat, masih banyak hikmah yang dapat kita ambil dari video kali ini. Tapi sekian dulu video mengenai tentang Adam dan Hawa, tentang tokoh Alkitab kali ini. Nah, sekali lagi saya mohon kepada para sahabat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan sertakan like, komen, dan subscribe. Jika para sahabat ingin memberi masukan dalam video ini ataupun kritikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya para sahabatku yang dikasihi Tuhan. Semoga para sahabat dimanapun berada, apapun pekerjaan para sahabat, apapun profesi para sahabat, kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa menyelimuti kita semua, menyertai keluarga kita semua, dan kehidupan kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Dadah.